Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Fatana, biasa dipanggil dengan Amal. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Horizon Indonesia. Oke, di sini saya akan menginformasikan atau mempresentasikan hipertensi. Apa itu hipertensi, faktor resiko, dampaknya, dan pencegahannya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu ada hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan kondisi medis di mana tekanan darah di arteri meningkat secara terus-menerus dan dapat berdampak buruk kepada kesehatan manusia dan harus dikelola dengan baik. Slide selanjutnya yaitu ada faktor resiko hipertensi. Nah, yang pertama itu gaya hidup. Gaya hidup kurangnya aktivitas itu dapat beresiko terjadinya hipertensi. Merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan pola makan yang tidak seimbang. Nah, saya sarankan ya untuk makanan atau lauk pauk gitulah seperti itu, lebih baik kita itu memasak sendiri. Karena kenapa? Kalau kita beli di seperti warteg atau yang ya segitulah, yang sejenis yang jualan lauk pauk atau makanan itu kan kita nggak tahu gitu takaran garamnya segimana, micinnya segimana. Kan kalau kita masak sendiri itu kita tuh tahu gitu takaran garamnya harus segini gitu. Jangan berlebihan, kan kalau berlebihan juga dapat berisiko terjadinya hipertensi gitu ya. Nah, terus yang kedua ada faktor genetik. Tingkatkan resiko jika keluarga memiliki riwayat hipertensi. Nah, faktor genetik ini saya kasih contoh. Faktor genetik ini yaitu contohnya seorang ibu melahirkan. Nah, dari ibu ini si ibu ini tuh sudah terkena hipertensi. Nah, bisa jadi si anak ini tuh terkena hipertensi karena dari genetik dari si ibu. Bisa jadi juga bukan dari si ibu, bisa dari bapaknya atau kakeknya yang dulu gitu, yang sudah tua, sudah keluarga mereka dari belakangnya itu terkena hipertensi. Nah, itu bisa jadi faktor genetik. Nah, yang ketiga ada usia. Usia tekanan darah secara bertahap meningkat seiringnya bertambah usia. Nah, biasanya kan kalau periksa atau ke klinik, ke puskesmas, rata-rata itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya sudah 30 tahun atau 45 itu biasanya tuh tensinya itu 130 atau 130/90. Nah, itu tuh tinggi. Normalnya itu tensi itu tensi itu 120/80 normalnya. Oke, di slide selanjutnya ada dampak hipertensi pada kesehatan. Yang pertama ada kerusakan jantung. Nah, tekanan darah tinggi memperburuk kondisi jantung dan pembuluh darah, meningkatkan resiko serangan jantung dan penyakit kardiovaskuler. Tuh, gimana coba kalau terjadinya hipertensi, kan dampaknya bisa jadi ke kerusakan jantung kita gitu. Kalau sudah ke jantung kan udah parah lah gitu ya. Nah, terus masalah ginjal. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Tuh. Terus yang ketiga ada resiko kerusakan otak. Tekanan darah tinggi
menyebabkan kerusakan pembuluh darah di otak, meningkatkan resiko stroke dan anamnesa. Nah, gimana coba untuk yang sudah terjadinya hipertensi, dampaknya seperti ini nih. Ada kerusakan jantung, masalah ginjal, kerusakan otak, dan masih banyak lagi dampak-dampak dari hipertensi juga. Oke, selanjutnya, nah untuk yang sudah terkena hipertensi, ini ada beberapa yang harus dicegah nih. Mencegah hipertensi. Nah, yang pertama ada makan yang sehat. Di mana makan sehat ini, yang pertama itu yang konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber makanan rendah natrium dan lemak. Dan buah-buahan sayuran nih, sayuran itu kalau bisa sayuran setiap hari tuh harus menunya tuh ada sayuran gitu. Pokoknya mas diselipin gitu sayuran tuh, yang entah itu dimakan pas makan pagi, pas sarapan pakai sayur gitu, terus makan siang pakai sayur, ada sayurnya gitu, seperti itu. Terus biji-bijian itu seperti kayak kacang-kacangan, kacang panjang, kacang merah, seperti itu. Nah, saya kalau bisa mah ya, kalau menu makanan yang ingin dimakan itu, kalau bisa itu masak sendiri, jangan membeli dari warung. Boleh membeli sesekali mah, cuman kalau masak sendiri kan kita kan tahu gitu takarannya garamnya segimana, terus micinnya segimana, kita kan tahu gitu ini bakal terjadinya hipertensi atau tidaknya, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada berolahraga. Lakukan olahraga secara teratur selama setidaknya 30 menit setiap hari. Nah, berolahraga, berolahraga. Biasanya kalian itu habis makan gimana? Tiduran. Nah, itu jangan, gak boleh ya, gak boleh. Sekarang sudah tahu nih, habis makan itu jangan yang namanya langsung ya senderan biasa gitu, habis senderan kan biasanya ya Allah capek ini itu gitu ya, terus tiduran. Nah, jangan, kita harus bangun, setidaknya kita jalan-jalan santai gitu, keliling-keliling kemana selama 30 menit. Nah, terus yang ketiga ada kendalikan stres. Coba teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga atau untuk mengurangi stres. Nah, masih bersangkutan dong dengan yang kedua, dengan olahraga atau yoga, tuh yoga juga. Nah, untuk kendalikan stres juga kan dari olahraga itu bisa mengendalikan stres kita, gimana kita dalam keadaan masalah ini itu seperti itu, kita olahraga, dari olahraga ini bisa mengurangi stresnya tuh sedikit demi sedikit hilang gitulah. Nah, terus slide selanjutnya ada mengelola hipertensi. Nah, mengelola hipertensi yang pertama ada manfaatkan diri, menetapkan tujuan dan memperbaiki rencana gaya hidup. Nah, yang kedua ada cek tekanan darah. Periksakan tekanan darah secara teratur dan diskusikan hasilnya dengan dokter. Nah, jika tekanan darahnya itu seperti kayak tadi 130/90 itu kan termasuk tinggi ya. Nah, gimana baiknya kita tuh harus bilang ke dokter ini harusnya gimana gitu. Jika terjadinya terus-menerus kan itu bisa jadi dampaknya tadi ke jantung, ke ginjal, dan segalanya lah gitu. Nah, yang ketiga ada pantau makanan dan minuman, batasi asupan garam. Nah, kalau bisa garam itu
di setiap kita masak atau kita makan itu jangan lebih dari 1 sendok teh atau satu sendok teh. Itu garam gak boleh banyak-banyak ya. Dan konsumsi makanan sehat yang mengandung kalium dan magnesium. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti pisang, ubi, terus kacang-kacangan. Terus dari segi buahnya itu seperti melon, alpukat, seperti itu. Oke, slide selanjutnya ada perawatan medis untuk hipertensi. Yang pertama itu obat-obatan. Nah, dokter dapat memerintahkan obat yang membantu menurunkan tekanan darah seperti diuretik, ACE inhibitor, dan lain-lain. Terus ada juga tindakan operasi tuh. Hipertensi itu bisa dioperasi jika sudah menyebar kemana-mana gitu. Yang tadi juga nyampe ke jantung kan gitu. Nah, jika hipertensi menyebabkan masalah serius, dokter dapat melakukan operasi untuk memperbaiki kondisi seperti stenosis arteri renal. Selanjutnya ada menyampaikan informasi dan kesadaran tentang hipertensi. Forum anggota masyarakat memberikan edukasi dan informasi tentang hipertensi di forum anggota masyarakat. Ini tuh seperti kayak ada mahasiswa kesehatan datang ke balai desa. Nah, dia itu ingin menyampaikan tentang hipertensi itu seperti apa, pencegahannya seperti apa, kayak gitu. Nanti bisa kita tanyakan ini pencegahannya seperti apa, seperti itu. Nah, terus ada layanan informasi kesehatan. Menyediakan layanan informasi kesehatan di media sosial, situs web, atau klinik kesehatan. Nah, kita kan sudah digital ya, banyak gitu situs-situs web seperti kayak Halodoc, seperti itu. Dan media sosial juga kita bisa searching tuh gimana di Google kayak gitu. Nah, untuk yang tidak punya handphone atau sejenisnya itu kita bisa ke puskesmas, ke klinik gitu yang terdekat. Oke, di slide selanjutnya ada kesimpulan. Hipertensi merupakan kondisi medis yang berbahaya. Ingat ya, hipertensi itu jika tidak ditangani akan bahaya banget. Penting untuk memahami faktor resiko, dampak, dan cara mengelola hipertensi yang saya tadi sampaikan seperti itu. Melalui pola hidup yang sehat, perawatan medis, dan meningkatkan kesadaran tentang hipertensi untuk mencegah dampak yang merusak kesehatan kita. Nah, untuk mencegahnya kan tadi sudah disampaikan ya. Nah, kalau bisa mah ya dipraktekkan seperti apa ininya, olahraga rutin, terus makanannya dijaga, jangan banyak-banyak garam, jangan banyak-banyak minum-minuman yang manis seperti itu bisa dampak terjadinya hipertensi kepada kita semua. Oke, slide selanjutnya ada terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditaruh di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan karena saya juga baru belajar untuk membuat video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Bye-bye.